Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Pramesti Winanto Saputro dengan nomor NIDN 0428048505 dan nomor NUPTK 8760726631310102. dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tangerang Raya. Video ini sebagai bahan unjuk diri dan juga pernyataan diri dalam unjuk kompetensi Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT sertifikasi dosen tahun 2026. Di sini tentunya saya mengampu mata kuliah Public Speaking. Public Speaking sebagai bagian dari etika komunikasi dan kemampuan kesantunan berbicara dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selain mengajar mahasiswa, saya aktif sebagai MC di berbagai acara, kemudian pengabdian masyarakat mengenai public speaking, melakukan penyuluhan, dan saya aktif sebagai penulis buku tentang public speaking, pengajaran, pengembangan bahan ajar, novel, dan juga beberapa buku yang berkaitan dengan komunikasi. Mata kuliah public speaking tentunya bertujuan untuk membekali mahasiswa mengembangkan keterampilan berbicara di depan audiens. Mahasiswa juga dituntut untuk bisa mempelajari dan juga mengimplementasikan teknik-teknik komunikasi yang efektif dan juga soft spoken, terutama belajar menjadi seorang reportase, announcer, dan juga seorang public speaker. Mata kuliah public speaking ini berjumlah 2 SKS dan tentunya diajarkan di semester awal, khususnya di semester 2 ataupun di semester pertama setiap fakultas. Mata kuliah public speaking memiliki 4 CPMK, yaitu yang pertama menerapkan teknik dasar public speaking, yang kedua menerapkan cara mengelola kecemasan dan juga meningkatkan rasa percaya diri khususnya dalam konteks komunikasi, persuasif, dan juga presentasi yang efektif. CPMK 3, mahasiswa mampu mengembangkan pidato terstruktur, penulisan artikel, dan juga teknik retorika yang baik. Dan CPMK keempat, mahasiswa mampu menilai dan juga memberikan umpan balik, terutama mereview sebuah kegiatan, mempresentasikan melalui menjadi seorang reporter atau juga announcer. Mata kuliah public speaking tentunya terdiri dari 16 kali pertemuan. 2 pertemuan adalah UTS dan UAS, selebihnya adalah pertemuan teori dan juga praktek. Pertemuan pertama, mahasiswa diajarkan untuk mengidentifikasi komponen public speaking. Kemudian, materi kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan juga menjelaskan teori-teori kesantunan berbahasa tentang public speaking. Pertemuan ketiga, mahasiswa belajar bagaimana cara berintonasi, artikulasi, dan juga bagaimana mengatur jeda dalam pembicaraan ataupun juga presentasi. Pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengelola
strategi emosional, dan juga kecemasan berbicara di depan umum. Kemudian pertemuan kelima, mahasiswa mampu memahami bagaimana etika yang benar dan juga penghalusan bahasa dalam public speaking. Pertemuan keenam, tentunya ini adalah menyusun pidato atau juga presentasi yang mengedepankan komunikasi yang efektif. Disambung ke pertemuan ketujuh adalah praktek bagaimana menjadi seorang presenter atau public speaker. Kemudian ada UTS, kemudian mahasiswa diajarkan bagaimana menjadi seorang anggota debat atau menjadi seorang moderator memimpin dalam sebuah event komunikasi dan public speaking. Dilanjutkan dengan dasar jurnalisme politik atau juga teknik penulisan artikel, kemudian presenter, reporter, dan anchor dalam berbagai acara. Dilanjutkan dengan teknik wawancara, komunikasi krisis yang mengedepankan kemampuan komunikasi secara mendetail, kemudian presentasi, dan yang terakhir, mahasiswa adalah praktek bagaimana unjuk kabisa, mempresentasikan diri, pernyataan diri, bahwa mata kuliah yang selama ini diajarkan sudah diserap dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi penjelasan mengenai RPS Public Speaking, dan nanti saya akan melanjutkan bagaimana sistem pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan pembelajaran Public Speaking. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelas PBSI 2A. Hari ini kita bertemu lagi. Sebelumnya kita tentunya sudah membahas mengenai public speaking. Nah, di pertemuan 3 ini kita akan membahas komunikasi dan public speaking. Tapi sebelumnya kita selalu bersyukur bahwa kita dianugerahi kemampuan komunikasi yang baik. Mungkin teman-teman dari kelas 2 APBS ini banyak di luar sana orang masih salah berbicara, atau juga orang berbicara tapi tidak memakai etika public speaking yang baik. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai apa saja sih public speaking dan komunikasi. Sebelumnya kita juga tentunya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat-Nya hari ini kita bisa belajar kembali. Banyak orang di luar sana terbaring sakit. Kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa yang sangat baik. Hari ini kita membahas mengenai hubungan erat komunikasi dan public speaking. Nah, saya akan mengecek beberapa. Hari ini siapa yang tidak hadir, teman-teman? Tidak ada. Baik, hadir semua. Terima kasih. Semangat kalian itu membuat saya dan juga dosen yang lain pastinya akan selalu aktif dan juga bergegas pagi semangat untuk mengajar. Nah, hari ini tentunya yang dibahas adalah bagaimana sih hubungan bahasa Indonesia di pertemuan 3 ini menyampaikan informasi. Kadang orang salah menyampaikan informasi. Contohnya, misalnya Citra, aku mau pergi. Pergi, kadang orang akan menafsirkan dua bahasa. Mohon maaf, pergi berlalu atau juga berangkat. Atau bahasanya dia telah pergi. Pergi artinya meninggal dunia. Ketika kita berbicara atau berkomunikasi, arti penting etika dalam berbicara. Silakan Mas Musa. Karena agar orang yang kita tidak tersinggung. Betul, terima kasih. Agar orang yang kita ajak bicara tidak tersinggung, pesannya dapat dan juga memahami. Baik, di sini adalah Fane. Bagaimana dapat Fane ketika orang berbahasa tapi maksudnya atau juga pesannya belum lengkap? Pendapat saya terkadang kalau menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu berat
Jadi komunikasinya yang efektif dan tepat sasaran ya Pak ya. Sesuai dengan lawan bicara. Baik, sesuai dengan lawan bicara, setuju. Jadi kita berbicara dengan, mohon maaf, pedagang di pasar kresek atau projo. Bapak, ini kredibilitas public speakingnya gimana? Mereka tidak akan paham. Tapi Bapak, punten Bapak, kumaha Pak, damang Pak, Pak hari ini dagangannya lucu, Pak boleh peser 2. Nah itu akan nyambung teman-teman. Jadi pentingnya di sini adalah integritas dan etika dalam berbahasa. Kemudian kemampuan public speaking yang berhubungan dengan bahasa Indonesia itu ada beberapa jenis. Yang pertama teman-teman adalah informatif. Bagaimana kita berbahasa itu menyampaikan informasi. Contohnya Reva sering memberikan informasi pada orang lain. Misalnya, tadi mohon maaf, saya tugasnya telat video. Berarti memberikan informasi bahwa Reva belum menyelesaikan, tapi akan menyelesaikan dan akhirnya mengirimkan. Atau misalnya Teh Citra, ya, atau misalnya Ahmad selalu bilang, hari ini ada mata kuliah Bu Salwa, ada mata kuliah Bu Vicky. Tugasnya bagaimana? Jadi informatif. Dua teman-teman adalah persuasif, public speaking yang bersifat mengajak, biasanya buat menyampaikan promosi. Contohnya, mau menjadi ahli bahasa yang benar, menjadi guru bahasa Indonesia, atau menjadi seorang yang mahir dalam menulis buku, mari bergabung di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Untara. Nah ini motivasi yang membuat orang akhirnya tahu kuliah itu harus dicepatkan ini. Juga teman-teman adalah impromptu. Impromptu itu adalah serta-merta ketika teman-teman hadir di misalnya nanti pernikahannya Citra, tapi setelah lulus ya nanti ya. Citra menikah, nah dadakan ketika datang tidak ada koordinat untuk memberikan sambutan atau pidato. Kita diminta memberikan pesan dan pesan, di akhirnya dadakan. Apa yang ada dalam pikiran kita gunakan untuk speech atau pidato. Ya, hari ini saya mewakili teman-teman dari PBSI mengucapkan selamat berbahagia untuk Citra dan juga Jaimin yang hari ini resmi menikah sah di hadapan hadirin dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya buat Citra selalu berbahagia, langgeng dan tildana. Nah, artinya di sini kita tidak persiapan jadi cuma seadanya. Biasanya kita didadak atau cuma diminta itu ya. Kemudian ada leadership teman-teman. Ini bagi orang-orang atau siapapun yang sering bekerja sebagai seorang trainer. Bahasanya enak, bahasanya terstruktur karena mereka mempelajari tips dan juga motivasi hidup. Ini dan ini hampir sama, cuma leadership itu pentingnya bagaimana kita paham orang lain, kepemimpinan dan diri kita sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan, boleh satu pertanyaan dulu? Silahkan. Ada yang bertanya? Boleh satu orang? Saya buka satu pertanyaan. Mas Ahmad, silahkan. Untuk leadership itu jelasnya seperti apa ya Pak? Oke, baik. Leadership dari kata leader artinya pemimpin, ya. Jadi leadership ini bagaimana berbahasa tapi figur seorang yang bijaksana, mampu mengelola kecerdasan emosi dan juga berdiri sebagai pemimpin. Teman-teman ada dua arah, leadership untuk diri sendiri dan leadership untuk orang lain. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, kita akan bisa menghandle orang lain. Kebanyakan ada beberapa orang yang leadershipnya kurang, bermasalah dengan diri sendiri dulu. Makanya kalau mau membenahi, kita leadership diri sendiri dulu, Sultan dan teman-teman, dari mulai bagaimana disiplin, kemudian tepat waktu, etika berbahasa, public speakingnya, baru kita bisa mencontohkan atau mengkritik orang lain. Seperti itu ya.
Terima kasih Aman Sultan pertanyaannya. Saya lanjutkan dulu teman-teman. Oke. Salah satu hal yang bisa menambah keberhasilan dari public speaking dan berbahasa itu adalah visual. Kadang orang terlalu cuek dan penampilan, tapi yuk usahakan teman-teman ketika tampil di depan umum, kita mungkin berpakaian yang rapi karena semua mata akan tertuju pada kita. Kalau perempuan pasti akan memadupadankan bagaimana atasan bawahan, atau kalau laki-laki lebih terlihat ganteng atau gagah. Yang kedua adalah vokal. Jadilah orang yang punya artikulasi, intonasi, jeda yang jelas. Jangan seperti menggumam. Halo, selamat pagi, kenapa Bu? Kurang jelas, tapi bagaimana mulut kita dibuka. Tapi jangan membuka mulut terlalu. Halo, semuanya jadi mulutnya terlalu lebar. Jangan. Yang terakhir adalah verbal. Bagaimana bahasa tubuh kita. Jangan sampai yang halo semuanya. Ya. Terlalu ini, hai guys. Ya. Halo semuanya. Bahasa kita itu menentukan. Kalau gini, teman-teman pasti tahu ya. Kalau semuanya kesannya apa? Sombong, sok ganteng, kaku. Tapi kalau halo semuanya, assalamualaikum, apa? Iya, sopan, ramah. Kemudian kalau mempersilahkan orang lain verbal untuk tidak berminat, jangan sampai, walaupun kadang-kadang kita terbiasa. Tapi boleh mohon maaf, atau kalau enggak jauhin nanti. Jangan sampai langsung ya, atau ya, jangan sampai ya, karena verbal itu akan mengenai ya. Nah, udah ketahuan ya, biasanya sama adik kakak ya, mau nggak teh, biasakan juga kalau enggak ya, makasih, bicara aja. Tapi ya nggak apa-apa, nggak usah terlalu formal kalau di lingkungan sekitar, kecuali kalau banyak orang. Misalnya ditawarin oleh usahawan, mau makan ini, pasti akan kesannya apa deh? Nggak sopan. Makasih Bu, punten Bu, atau maaf Bu, masih kenyang Bu, gitu ya. Jadi berbicara di sini adalah verbal menentukan, ya. Atau dengan pakaian. Kalau kita datang verbal secara tidak langsung datang ke orang berduka, pakaian kita pink, kuning, ungu, kira-kira apa teman-teman? Kurang sopan walaupun tidak ada aturan, tapi setidaknya kalau berduka itu adalah warna-warna gelap, ya, yang paling hitam, abu, navy, ya. Maaf datang, ya misalnya udah akbar, kuning, setelan, ya. Kan benderanya kuning katanya, dan itu juga kalau ya verbal itu ya, atau datang ke orang bosan yang perempuan hanya dasteran atau apa, jadi akhirnya terlihat apa dan juga mohon maaf aurat. Jadi kita harus hati-hati dengan kesan verbal ini ya. Oke, lanjut teman-teman. Dasar dari public speaking itu apa sih tekniknya? Yang pertama adalah pola vokal. Bagaimana kita mengolah vokal kita, terstruktur. Kemudian di sini ada yang namanya eye contact. Jangan halo, ya. Tapi kita lihat aja kiri kanan, ya. Atau misalnya mempersilakan dengan Sultan kamu, nah tapi dengan Sultan atau Akbar, nah jadi makanya diteduhkan karena kadang kesan gara-gara lirik-lirikan single bacot ya, terlalu monoton ya. Kemudian adalah tadi gestur ya, jangan sampai menunjukkan gestur yang harus semuanya, nah, dan sopan juga ya. Kemudian teknik napas teman-teman, kita kadang juga nggak bisa mengontrol diri ya. Kalau tadi berbicara ini kan pasti itu ada yang ditekan diafragma kita, tapi setidaknya jangan sampai terlalu terlihat banget ya. Kayak ada nggak pernah punya teman kalau ngomong itu dia apa ini? Ya, nah itu harus dihindari karena di depan umum ya. Kemudian teman-teman adalah penguasaan materi. Materi apa yang mau kita bawa?
materi apa yang akan kita ajarkan atau kita presentasikan. Kemudian di sini adalah kontrol gugur. Banyak orang yang gugup, akhirnya terlihat orang ketika gugup itu malah gerakannya tidak jelas. Kan kalau kita tenang, halo semuanya, halo, jadi kita tenang dulu, baru nanti kita kesana kesini itu nggak apa-apa. Di sini adalah kontrol gugur. Satu pertanyaan lagi, silakan sampai di sini dulu sebelum ke slide berikutnya, boleh? Satu orang dari sebelah sini, silakan, Cindy. Bapak kira-kira sudah buat gimana caranya mengatasi gugup di depan umum? Oke, baik Cindy, pertanyaannya. Tips mengatasi gugup, pastinya kita menguasai materi. Karena rata-rata orang gugup itu dari apa yang kita pikirkan. Udah memikir, aduh nanti, apalagi nanti skripsi. Belum ditanya udah nangis, ya. Pas keluar, bunga-bunga udah nunggu. Tadi apa? Enggak, aku cuma nangis doang. Skripsi atau enggak, ya. Dan nanti ketika skripsi jangan sampai gugup. Tapak aja Bapak Ibu dosen penguji justru dengan kasih sedikit intermezzo, ya. Contohnya, halo, selamat pagi Bapak Ibu, sebut namanya. Selamat pagi Ibu Widya Mustifa. Selamat pagi Ibu Diadana. Ibu, saya selalu Ibu. Izinkanlah hari ini saya, Cindy, akan mempresentasikan skripsi akhir saya. Ibu sudah siap Ibu? Tambahkan humor, salah satu cara mengatasi gugup. Jangan malah kita dibuat serius kan, tapi humornya yang elegan, ya. Terus nyambung, materinya dikuasai. Yang terakhir, tips gugup itu artinya kita melihat beliau, tapi ya jangan diprototin tinggi, jangan dilihat. Terus batasi gerakan tubuh. Kalau kita lagi gugup, lebih baik diam dulu, jangan kesana kemari, apalagi yang kadang gini nggak sadar. Ini tidak sopan ya kalau kaki begini-begini. Halo teman-teman, ya, kaki gini paling begini aja. Halo teman-teman, gitu ya. Kalau jalan ya boleh, ya, tapi jangan halo teman-teman. Apa sih gitu, nggak jelas ya. Oke, begitu ya di sini. Slide terakhir teman-teman, ya. Bahwa public speaking adalah di sini keterampilan yang harus kita kuasai dalam berbagai keilmuan, dalam berbagai arahan mengenai mata kuliah. Karena semua hal aspek ilmu dan juga kehidupan memakai pembicaraan, betul? Ya, enggak, aku mau hidup aja kerja yang pakai bicara, seumur hidup aku nggak mau bicara, ya nggak bisa. Kecuali kalau kita punya usaha sendiri di balik layar, pokoknya kemudian berkomunikasi dengan orang bisa pakai WA, tapi tetap ada kalanya itu tidak lengkap. Rasanya juga beda. Misalnya, aku respect terhadap dirimu atau aku sayang kamu, tapi WA. Rasanya beda dengan yang datang bawa bunga, ada gesturnya, dan juga will you marry me? Apakah kamu mau menemani hingga akhir kita berdua, tidak ada udara dan ada dalam bahagia, langsung mundur sudah, ya. Dan jelas tidak hanya cuma di sini, ya. Kemudian penggunaan bahasa sebagai integritas diri. Kunci seseorang dihargai teman-teman itu dari cara berbicara kita, cara berkomunikasi, hindari bahasa lisan yang menyakitkan. Saya pernah mengajarkan untuk menanyakan ke orang itu jangan hal yang sensitif. Misalnya, ya, Fani, kamu perusahaan banget sih, baru ketemu, ya, boleh. Tapi kadang untuk orang ini, Fani, apa kabar? Makin cantik, kamu sorry nih ya, lagi dia. Nah itu kan nggak langsung menunjuk bahwa kurus, ya, tapi dikasih opening atau kata-kata yang niatnya bercanda tapi akhirnya membuat orang tersinggung. Hai Musa, dari dulu masih naik motor, kapan dong? Nah, itu adalah bercandaan tapi yang merendahkan, cenderung fleksi. Lebih baik, halo Musa, saya selalu. Apa kabar nih? Kita udah dari lulus, belum ketemu lagi ya. Masya Allah, kita nanti ngobrol dulu ya, sorry, aku ke dalam dulu. Nah, boleh, artinya seperti itu, jadi lengkap. Hindari pertemuan pertama yang sudah membuat
kita menanyakan status, ya. Pertanyaan yang lain dulu deh. Nih ketemu, halo Siti, udah nikah ya? Atau udah nikah belum? Kan karena kita lagi ini, padahal ini baru putus, jadi akhirnya tersinggung ya. Jadi kata-kata yang ngomong, hai Cindy, apa kabar? Kesini yuk ngobrol sebentar. Nah, jadi lebih enak. Dan yang terakhir adalah teman-teman di sini latihan persiapan bagaimana kita komunikasi public speaking berbahasa Indonesia dengan baik. Jadi kesimpulannya teman-teman, antara public speaking dan kemampuan berbahasa Indonesia itu menjadikan teman-teman saling berkaitan. Kalau kita berbahasa Indonesia dengan baik, berarti public speaking kita otomatis baik. Dengan teknik-teknik yang diajarkan nanti, pesannya akan kena. Ya, saya mempersilakan satu pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri mata kuliah ini. Silakan. Boleh dari yang laki-laki? Satu orang lagi bertanya atau silakan dari sebelah sini? Silakan. Devi Alfane, silakan pertanyaannya. Visual yang tadi Pak, visual dalam komunikasi itu kira-kira hanya mencakup dalam visual cara berpakaian atau visual dalam berbicara, apa ada visual lain kayak visual audio atau media? Baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa bagus. Terima kasih Fani. Visual paling pertama adalah vokal, ya. Kemudian penampilan, betul, didukung dengan audio atau juga bahan yang lain. Tergantung situasi aja. Kalau kita memang untuk tidak harus menampilkan audio atau visual, ya kita tidak perlu. Kalau misalnya hanya untuk diwawancarai, kayaknya nggak perlu ya audio misalnya. Kalau dulu ya aku ambil PPT dulu, nggak mungkin ya. Jadi kita sesuaikan. Kecuali visual yang Fani menjadi seorang pembicara dari vokal, look, kemudian media, audio itu akan bagus, jadi membuat nilainya lebih. Oke, begitu Fani ya. Terima kasih untuk hari ini mata kuliah public speaking pertemuan ketiga yang mengambil sub-bahasan public speaking komunikasi dalam berbahasa Indonesia ini akhirnya selesai sudah. Mudah-mudahan teman-teman selalu semangat. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melaksanakan praktek dengan membuat 1-2 paragraf. Kalian mempresentasikan diri dengan hobi dan juga motivasi hidup nanti akan ke depan. Silakan nanti dipersiapkan untuk minggu depan. Hari ini terima kasih sudah hadir dan tentunya sehat selalu dan semangat kuliah. Akhirnya saya Didi Pramesti, terima kasih adik-adik di semester 2 PBSI. Sukses selalu, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi cuplikan pembelajaran pada sesi ketiga mata kuliah public speaking yang saya ajarkan. Tentunya pada sesi ini mahasiswa diharapkan lebih fokus pada komunikasi dan bahasa Indonesia yang lebih mengarah pada public speaking yang baik dan benar dengan mengedepankan etika dan juga teknik dasar public speaking. Dan tentunya kedepannya mahasiswa diharapkan untuk lebih bijak berkomunikasi dan melakukan kegiatan public speaking dengan baik dan efektif, memperhatikan tatanan etika dan tata krama. Untuk pertemuan minggu depan, tentunya mahasiswa diharapkan bisa melaksanakan presentasi dengan dasar-dasar yang sudah dijelaskan. Dan harapan yang paling besar adalah bagaimana ilmu public speaking ini berguna untuk para mahasiswa dalam tantangan kehidupan global yang akhir-akhir ini menuntut komunikasi yang baik. Dan tentunya terima kasih untuk seluruh rangkaian sesi pembelajaran. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dinas Pendidikan Tinggi, LLDT 4 wilayah Jawa Barat dan Banten, seluruh kolega dan tim sertifikasi dosen 2026,
pengambilan sesi pembelajaran. Akhirnya, salam semangat untuk seluruh dosen di Indonesia, maju terus pendidikan tinggi dan menjadi mahasiswa yang begitu paham dengan public speaking, yang santun, beretika, dan soft spoken. Saya Pramidi Winanto Saputro berterima kasih dan menghaturkan puji syukur, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.